Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan program Resapi GKJ Margoyudan. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada kesempatan ini kami boleh Tuhan bangunkan pagi ini dengan penuh sukacita. Kami bersyukur atas kesehatan dan berkat-Mu. Kali ini sebelum kami melakukan aktivitas, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Dasari hidup kami dengan firman-Mu ya Tuhan, biar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kali ini terambil dari Yohanes 8 ayat 31. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Firman Tuhan kali ini saya berikan judul selalu menjadi murid, bahkan di saat berhasil. Seringkali kita berpikir bahwa menjadi murid Kristus adalah tugas utama saat kita sedang berproses, saat sedang mencari jalan hidup, saat jatuh, atau ketika menghadapi pencobaan. Tapi bagaimana ketika kita sedang berada di puncak keberhasilan, ketika karir kita berkembang, pelayanan kita banyak diakui orang, atau doa-doa kita dijawab dengan luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sayangnya di momen-momen inilah banyak orang yang mulai perlahan-lahan menjauh dari posisi sebagai murid, dan secara tidak sadar beralih menjadi tuan dalam tanda kutip atas hidupnya sendiri. Kesuksesan terkadang bisa membuat kita merasa cukup, bahkan kita merasa superior, sehingga tidak lagi merasa perlu belajar, atau taat, atau dibentuk dalam proses hidup. Namun pada kesempatan ini Tuhan Yesus berkata, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Yohanes 8 ayat 31. Tetap artinya konsisten, terus-menerus dalam segala musim, sehingga termasuk dalam musim keberhasilan pun kita tetap konsisten menjadi murid Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memanggil kita bukan hanya untuk menerima keselamatannya saja, tetapi untuk mengikut Dia setiap waktu, memikul salib kita dan terus belajar kepadanya. Di Lukas 9 ayat 23. Tidak ada titik dalam kehidupan Kristen di mana kita bisa berkata, aku sudah cukup tahu, aku tidak perlu lagi diajar. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini bahkan Rasul Paulus pun yang telah mendirikan banyak gereja dan menulis bagian besar dalam perjanjian baru, berkata dalam Filipi 3 ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Itulah kerendahan hati seorang murid sejati yang tidak berhenti belajar, meskipun sudah dipakai Tuhan secara luar biasa. Marilah
kita mengawali hari ini dengan masuk dalam perenungan pribadi kita. Apakah dengan keberhasilan yang kita peroleh pada akhir-akhir ini, itu akan membuat kita lebih bergantung kepada Tuhan? Atau justru kita merasa bisa berjalan sendiri? Apakah dalam kesempatan ini kita masih tetap dengan setia duduk di kaki Kristus mendengarkan firman-Nya, meskipun segala sesuatu itu berjalan baik-baik saja? Atau apakah saat ini kita masih mudah diajar, ditegur, dan dibentuk? Atau bahkan kita sudah merasa tahu segalanya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketiga pertanyaan itulah yang menjadi perenungan kita secara pribadi. Kita ingat dalam kesempatan ini bahwa di musim sulit maupun di musim keberhasilan, tetaplah belajar, tetaplah mendengar, tetaplah taat. Karena keberhasilan yang sejati adalah ketika kita tetap tinggal di dalam Kristus dan tetap menjadi murid Kristus. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala keberhasilan yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan ini. Tapi janganlah biarkan hatiku menjadi tinggi hati. Ajar kami Tuhan untuk selalu rendah hati, untuk menjadi murid-Mu yang setia. Bahkan di puncak keberhasilan, bentuk aku terus, ajar aku terus, dan jangan biarkan aku jatuh dan jauh dari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.